Nggak di lem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan memaparkan sedikit mengenai jurnal saya tentang peran pH tanah dalam nutrisi tanaman remediasi tanah. Sebelumnya kan sudah di-share PPT insert video saya ke teman-teman. Nah, untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang ingin bertanya. Nak, Des izin bertanya. Halo, tanya. Silakan. Kepada Suci Dwi Andia dipersilahkan. Minta tolong jelaskan teknik pembubaran bahan organik logam berat. Kurang paham di situ. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Aku. Mutian. Yuk. Diani. Pada slide ke-6, paragraf ketiga kan ada kan itu dijelaskan kan. Ketika bahan organik yang tidak terbakar atau sisa tanaman mentah diaplikasikan ke tanah, pH meningkat ke puncak dan kemudian menurun. Ngapa dia jadi gitu? Mengapa demikian? Oke. Selanjutnya. Ya, masuk. Istiana, Abi, ada yang ingin ditanyakan? Istiana ingin bertanya, Des. Tolong berikan contoh hubungan pH tanah dengan ketersediaan unsur hara di dalam tanah. Oke. Abi, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, saya ingin bertanya. Di slide ketiga dalam PPT tersebut kan dijelaskan apabila pH rendah, elemen jejak biasanya larut karena desorpsi tinggi dan absorpsi rendah. Dan pada pH sedang, tren absorpsi elemen jejak meningkat dari hampir tidak ada absorpsi menjadi hampir penyerapan lengkap dari kisaran pH sempit yang disebut tepi absorpsi. Nah, di situ kan tidak dijelaskan untuk pH tingginya. Bagaimana pengaruh absorpsi dan absorpsinya? Mungkin sekian.
Baiklah, beri saya waktu 2 menit untuk menjawab ya. Iya, Devi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mutiani Sulur dulu ya. Pada slide ke-6, paragraf ketiga, ketika bahan organik yang tidak terbakar atau sisa tanaman mentah diaplikasikan ke tanah, pH meningkat ke puncak dan kemudian menurun. Mengapa demikian? Dari jurnal yang saya baca, pengaruh bahan organik terhadap pH tanah dilaporkan oleh Wong et al. Tahun 2000 yang menginkubasi daun dan batang pohon muda hasil pruning menggunakan tanah oktisol dan ultisol. Reaksi pH tanah pada ultisol meningkat dari 4,1 menjadi 6,8, sehingga daya sangga tanah ultisol 45 mmol kilogram menjadi kurang dari 1 kilogram tanah, dan dari 4,8 menjadi 5,8 pada oktisol. Konsentrasi Al tukar dilaporkan mengalami penurunan selama pada akhir masa inkubasi. Wong et al. Tahun 2000 melaporkan peningkatan pH tanah ini disebabkan oleh adanya netralisasi Al tukar yang menjadi sumber kemasaman tanah oleh anion organik dari perombakan bahan organik. Pokne dan Samer juga menginkubasi tanah ultisol dengan bahan organik untuk meneliti pengaruh jenis dan dosis bahan organik terhadap perubahan pH tanah. Semua perlakuan meningkatkan pH tanah setelah beberapa minggu. Besar dan lamanya pengaruh bahan organik terhadap pH tanah bervariasi berdasarkan jenis dan dosis bahan organik yang diberikan, di mana dosis yang lebih tinggi menghasilkan perubahan pH yang lebih besar. Respon pH yang berbeda terhadap pemberian bahan organik juga dilaporkan Haynes dan Mokolobate tahun 2000 yang berdasarkan review beberapa hasil penelitian yang menyatakan bahwa peningkatan pH tanah karena aplikasi bahan organik terjadi setelah 1-2 bulan pemberian bahan organik, yang kemudian pH tanah akan menurun. Besarnya peningkatan pH tanah ditentukan oleh jenis bahan organik, jumlah bahan organik, dan besarnya daya sangga tanah. Haynes dan Mokolobate tahun 2001 mengemukakan bahwa pengaruh bahan organik terhadap perubahan pH tanah terjadi melalui beberapa mekanisme, yaitu oksidasi dari anion asam organik dari bahan organik, amonifikasi anorganik, dan absorpsi spesifik molekul organik. Mengapa hal itu bisa terjadi? Dikarenakan adanya perbedaan antara jenis bahan organik, jumlah bahan organik, dan besarnya daya sangga tahan. Apakah Mutiani mengerti? Yang kedua yaitu tilawah. Ya, mengerti. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Suci Dwi Anggia. Yang pertanyaannya yaitu, apa hubungan kandungan bahan organik dengan logam berat? Di sini saya mencontohkan ukuran butir sedimen pada perairan. Pada umumnya, sedimen yang mempunyai ukuran partikel yang lebih halus akan diikuti dengan kenaikan jumlah bahan organik. Semakin halus sedimen, maka kemampuan dalam mengakumulasi bahan organik semakin besar. Kandungan bahan organik pada umumnya akan tinggi pada sedimen tanah lumpur atau campuran dari silt dan clay. Meskipun demikian, proses ikut berpengaruh dalam menentukan distribusi ukuran butirnya. Pada perairan yang lebih dangkal dan kecepatan arus yang lebih tinggi akan mempengaruhi distribusi ukuran butir dalam sedimen, dan penelitian ini pada perairan seperti ini dapat menyebabkan persentase lumpur yang mengendap lebih kecil. Hubungan kandungan logam berat dengan bahan organik dalam sedimen. Pada logam
PB, CD, dan CU mempunyai korelasi positif dengan bahan organik dengan koefisien korelasi 0,93 untuk PB, 0,93 CD, dan 0,95 untuk CU. Hal ini berarti bahwa kandungan logam berat akan semakin bertambah dengan bertambahnya bahan organik dalam sedimen. Sebaliknya untuk logam Zn mempunyai korelasi negatif dengan koefisien korelasi 0,17. Keberadaan logam berat dalam sedimen sangat erat hubungannya dengan ukuran butiran sedimen. Umumnya, sedimen yang punya ukuran sedimen yang lebih halus dan mempunyai banyak kandungan organik mengandung konsentrasi logam berat yang lebih besar daripada sedimen yang punya tipe ukuran butiran sedimen yang lebih kecil. Sampai ayat 3 ya, Kak ya. Dari akumulasi logam berat dan sedimen laut seharusnya juga menjadi perhatian karena beberapa jenis logam akan menjadi sumber kontaminan atau kontaminasi bila karakteristik kimiawi fisik lingkungan terjadi perubahan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsentrasi logam berat PB, CD, dan CU dalam sedimen berkorelasi positif terhadap bahan organik dan ukuran butir sedimen. Sedangkan logam Zn berkorelasi negatif, baik terhadap bahan organik maupun ukuran butir. Logam berat PB, CD, dan CU keberadaannya sangat dipengaruhi oleh kandungan bahan organik dan ukuran butir sedimen. Teman-teman ada yang ingin membacakan terlebih dahulu? Gimana Suci? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Baiklah, sudah ide sih. Terima kasih. Oke, sama-sama. Langsung mulai deh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Istiana Arisa. Yang pertanyaannya itu, apa hubungan pH tanah dengan ketersediaan unsur hara di dalam tanah? pH tanah merupakan derajat keasaman tanah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, di mana derajat keasaman atau pH tanah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman. Contohnya, tanah yang bersifat asam terhadap tanah patsolik merah kuning agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Pada kondisi pH tanah juga menentukan perkembangan mikroorganisme dalam tanah. Pada pH tanah 5,5 sampai 7, jamur dan bakteri pengurai bahan organik akan tumbuh dengan baik. Demikian juga mikroorganisme yang menguntungkan bagi akar tanaman juga akan berkembang dengan baik. Pada pH tanah atau tepatnya pH larutan tanah sangat penting karena larutan tanah mengandung unsur hara seperti nitrogen, potasium atau kalium, fosfor, di mana tanaman membutuhkan dalam jumlah tertentu untuk tumbuh, berkembang, dan bertahan terhadap penyakit. Jika pH larutan tanah meningkat hingga di atas 5,5, maka nitrogen dalam bentuk nitrat menjadi tersedia bagi tanaman. Di sisi lain, fosfor akan tersedia bagi tanaman pada pH antara 6,0 hingga 7,0 atau pada pH netral. Sebagai contoh, alfalfa tumbuh dengan baik pada tanah dengan pH 6,2 hingga 7,8. Sementara itu, kedelai tumbuh dengan baik pada tanah dengan kisaran pH 6,0 hingga 7,0. Kacang tanah tumbuh dengan baik pada tanah dengan pH 5,3 hingga 6,6. Banyak tanaman termasuk sayuran juga ada bunga dan semak-semak serta buah-buahan tergantung dengan pH dan ketersediaan tanah yang mengandung nutrisi yang cukup. Jika larutan tanah terlalu masam, maka tanaman tidak dapat memanfaatkan N, P, dan K dan zat hara lain yang mereka butuhkan. Pada tanah masam, tanaman mempunyai kemungkinan yang besar untuk terracuni logam berat, yang pada akhirnya tanaman mati karena keracunan logam berat tersebut. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Abi Gibran, yaitu apabila pH rendah, elemen jejak biasanya larut karena desorpsi tinggi dan absorpsi rendah, dan pH tanah sedang, tren absorpsi
elemen jejak meningkat dari hampir tidak ada absorpsi menjadi hampir penyerapan lengkap dalam kisaran pH sempit yang disebut tepi absorpsi pH. Jika pH tinggi, bagaimana yang terjadi pada absorpsi dan absorpsinya? Menurut saya, pH tanah mengontrol kelarutan, mobilitas, dan ketersediaan hayati elemen jejak yang dapat menentukan translokasi mereka pada tanaman. Sebagian juga tergantung pada partisi elemen antara fase tanah padat dan cair melalui reaksi pelarutan presipitasi sebagai akibat dari muatan yang bergantung pada pH dan fraksi tanah mineral dan organik. Contohnya, muatan negatif mendominasi dalam pH tinggi, sedangkan muatan positif berlaku pada nilai pH rendah. Selain itu, jumlah karbon organik terlarut yang juga mempengaruhi ketersediaan elemen jejak dikendalikan oleh pH tanah. Misalnya, penemuan yang dilakukan oleh Brad bahwa pada pH 5,3 absorpsi CdCu dan Zn ke komposit sedimen yang terdiri dari Al-, Fe- dan Si oksida sebanyak 60%, 62%, dan 53%. Sebaliknya, ia juga menemukan bahwa 50% dari CdZn diserap ke dalam asam humat antara pH 4,8 sampai dengan 4,9. Nasib dari elemen jejak yang tersedia ini juga bergantung pada sifat spesies ionik mereka yang terbentuk dalam larutan tanah dan sistem kimiawi tanah selain pH tanah itu sendiri. Gimana, Abi? Jika ada yang ingin ditanggapi lagi, silahkan. Mungkin sudah cukup. Oke, terima kasih. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Lanjut selanjutnya yaitu